Ya baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang array, masih di mata pembelajaran pemrograman dasar kelas 10 teknik komputer jaringan ya. Jadi yang kita akan bahas kompetensi dasar yang ke-8 yaitu mengenai array ya. Di sini diharapkan kita mampu menganalisis penggunaan array untuk penyimpanan data di memori. Kemudian keterampilan yang dituntut itu kita mampu membuat kode program untuk menampilkan kumpulan data array. Indikator yang harus dicapai dalam kompetensi ini adalah yang pertama menjelaskan array satu dimensi, yang kedua menjelaskan array multidimensi, yang ketiga mengidentifikasi penerapan array satu dimensi, dan yang keempat mengidentifikasi penerapan array multidimensi, yang kelima mampu membuat aplikasi array satu dimensi, dan yang keenam membuat aplikasi array multidimensi. Materi pembelajaran untuk kompetensi 3.8 berkaitan dengan array ini adalah yang pertama konsep array, yang kedua array satu dimensi, yang ketiga array multidimensi. Berikutnya kita akan bahas apa itu array ya. Array adalah sebuah variabel dengan tipe data sama yang bisa menyimpan banyak data dalam satu variabel. Array menggunakan indeks untuk memudahkan akses terhadap data yang disimpannya. Macam-macam array. Itu yang pertama itu array satu dimensi. Array satu dimensi itu merupakan suatu variabel yang menyimpan sekumpulan data yang memiliki tipe data yang sama. Dengan elemen data tersebut akan diakses hanya melalui satu indeks atau subscript. Berikutnya array dua dimensi adalah array yang merupakan variabel yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data-data yang memiliki tipe data dan elemen yang sama. Array dua dimensi itu merupakan variabel yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data-data yang memiliki tipe data dan elemen yang sama. Array dua dimensi dapat diakses melalui dua indeks atau subscript, indeks baris dan indeks kolom. Jadi perbedaan antara array satu dimensi dan dua dimensi itu, kalau array satu dimensi itu hanya satu baris saja, sementara array dua dimensi atau array multidimensi itu bisa terdiri dari baris dan kolom. Berikutnya, beginilah cara penulisan array satu dimensi. Ini cara yang pertama, itu bisa dilakukan dengan pendeklarasian sebuah tipe data. Contohnya di sana adalah string, kemudian buka tutup siku diikuti dengan variabel. Di situ variabelnya adalah nama. Cara yang kedua boleh juga dengan cara tipe datanya, di situ string, kemudian variabelnya nama, kemudian diikuti dengan tanda buka kurung siku. Kemudian cara yang ketiga dengan kata kunci new titik 2 string buka tutup siku ya, string new titik 2, kemudian tipe datanya, kemudian buka kurung siku, kemudian variabelnya sama dengan, kemudian new string 5 gitu. Boleh dengan cara yang ketiga. Ini bisa kita gunakan kurung siku untuk membuat array ya. Kurung siku bisa diletakkan setelah tipe data atau nama array. Kemudian angka 5 dalam kurung artinya batas atau ukuran arraynya. Itu angka 5 new string 5 itu berarti kita membatasi bahwa jumlah data yang bisa diisi dalam array itu hanya 5. Itu artinya batas atau ukuran arraynya. Berikutnya mengisi array satu dimensi seperti apa. Ini contoh ya. Ini ada
Ini ketinggalan mungkin tipe datanya nggak ada ini. Ini nama 0 sama dengan Wayan. Ini nama 1 sama dengan Agus, nama 2 sama dengan Irawan, nama 3 sama dengan Arsen, nama 4 sama dengan Arsi. Itu artinya nama dengan indeks array ke-0 itu isinya Wayan, nama indeks 1 isinya Agus, nama indeks kedua isinya Irawan, nama indeks ketiga isinya Arsen, dan nama indeks yang keempat itu isinya adalah Arsi. Atau dengan cara lainnya boleh dituliskan dengan string, ya ini sudah dituliskan dengan array ya. Ini lebih sederhana cara penulisannya. String siku, ya tipe data string, buka tutup siku, kemudian variabel nama, kemudian buka kurung kurawal, kemudian setiap isi dari indeks itu dibuka tutup dengan tanda petik 2, dan setiap indeks array dipisahkan dengan tanda koma. Jadi Wayan, Agus, Irawan, Arsen, Arsi, itu cara penulisan seperti itu sama saja dengan cara penulisan seperti di atas. Nah, contoh pengambilan data array satu dimensi. Nah, seperti ini. Ya, ini sebentar akan saya buatkan video tutorial terkait bagaimana mempraktekkan cara penulisan dan penggunaan array di dalam bahasa pemrograman Java menggunakan aplikasi AIDE. Ya. Ini outputnya akan seperti itu. Ya, ini string nama Wayan, Agus, Irawan, Arsen, Arsi, kemudian sistem out println nama 4, berarti perintah untuk menampilkan array nama indeks keempat. Indeks keempat itu berarti yang tampil adalah Arsen ya, karena Wayan itu 0, Agus itu 2, Irawan itu 3, Irawan itu 2, Arsen itu 3, dan Arsi itu 4. Berarti yang tampil ini adalah 4, ya benar, Arsi. Kemudian array 2 dimensi. Ya. Ini akan saya lanjutkan setelah saya buat terlebih dahulu video tutorial tentang array satu dimensi ini ya. Sekian dulu video penjelasan mengenai array, dan akan dilanjutkan dengan video implementasi pemrograman di AIDE nya.